Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, dimanapun saudara berada. Selamat beribadah, dan juga bagi kita yang melayani, selamat melayani. Dan tidak lupa saya terus mengingatkan untuk kita taat kepada protokol kesehatan. Hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan buat kita semuanya, yang dimana hari ini tanggal 18 Oktober 2020. Ya, saya bersyukur kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan yang belakangan ini membuat saya terus berpikir bahwa firman ini sangat penting untuk setiap kita. Firmannya diambil di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sekali lagi, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Ya, ayat ini begitu baik. Dan ayat ini kalau kita baca pernyataan Tuhan ini membuat kita itu kembali hidup bergairah. Kita hidup di dalam semangat. Wah, ternyata Tuhanku itu tidak punya rancangan yang jahat dalam hidup saya. Bahkan dia itu memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan. Tetapi saudaraku, kita harus mengerti dulu ayat ini dengan pemahaman yang benar. Ya, supaya apa? Kita tidak salah melihat pengertian ayat ini. Sebab tafsiran yang salah dari satu ayat yang kita baca itu bukan kebenaran. Meskipun ayat ini terlihat baik, tetapi sangat penting saya anjurkan kepada setiap kita untuk menyelidiki ayat ini dengan benar. Jangan sampai kita melihat ayat ini lalu dengan pemikiran kita yang sebenarnya tidak sesuai dengan ayat ini, kita memiliki pengertian yang salah. Sekali lagi, penafsiran yang salah itu bukan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami ayat Alkitab, jangan kita sekedar comot. Baik, ketika kita menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang, boleh kita ambil satu pernyataan. Namun, penting sebelum kita menyampaikan itu kepada orang lain, baca secara keseluruhan. Ayat itu diambil, habis itu kita cocok-cocokkan ke sana sini. Nah, ini yang susah nanti. Padahal ayat itu berdiri di dalam satu situasi tertentu. Ya, jangan sampai ayat yang begini baik ini, pernyataan Allah ini, kita tafsirkan salah. Sehingga kita keliru memandang Allah. Memang benar, pernyataan ini berkata rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Betul, dan hari depan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Allah yang damai sejahtera itu, goalnya memberikan hari depan yang penuh harapan. Yang perlu kita lihat adalah rancangan damai sejahteranya, bukan hari depan penuh pengharapannya dulu. Karena itu goalnya. Karena dikatakan untuk memberikan kepadamu. Melalui apa? Rancangan damai sejahtera itu.
kita harus paham dulu rancangan damai sejahtera ini dibangun dalam situasi apa. Pernyataan ini ada dalam situasi yang bagaimana. Jangan sampai kita berpikir ini secara duniawi. Hari penuh pengharapan. Maka kita berpikir tentang kelimpahan lah. Ya, mungkin mobilnya 1 jadi 5. Rumahnya 1 jadi 9. Tanahnya 1 jadi banyak. Tidak seperti itu. Makanya harus kita paham dulu ini. Saudara yang dikasih Tuhan, pernyataan ini memang harus dituliskan oleh si penulis Alkitab, yaitu Yeremia pada saat itu. Memang ini pernyataan Allah, dan pernyataan itu dia tuliskan supaya orang-orang setelah dia membaca mengetahui. Tetapi saya percaya ketika dia menuliskan ini, bukan hanya dia bermaksud supaya orang hanya fokus pada pengertian, pada pernyataan itu. Karena tulisan Yeremia tidak hanya berbicara tentang sebab aku ini. Dia tidak hanya menuliskan itu, tetapi banyak dari mulai ayat 1 sampai selanjutnya itu semua harus dibaca. Supaya paham. Memang harus tertulis, harus dituliskan. Nah, pernyataan ini sangat baik. Namun kita harus mengerti dulu bagaimana sebenarnya dasar dari pernyataan ini tertulis di situ. Nah, yang pertama, untuk kita memahami setiap ayat Alkitab, jangan kita langsung ambil itu ayat, lalu kita berikan pengertian-pengertian kita. Apalagi kita pakai Roh Kudus. Saudaraku, tolong hindari ini. Jangan sampai gara-gara kita, Roh Kudus akan berbenturan dengan pengertian asli dari Alkitab itu sendiri. Sebab penulis-penulis Alkitab tidak menulis hanya dengan akal mereka, tapi dengan ilham daripada Tuhan itu sendiri. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang membenturkan hal itu. Nah, yang pertama, kalau mau memahami Alkitab, ayat Alkitab dengan benar, yang pertama, mari kita masuk ke dalam situasi saat pernyataan itu dituliskan. Nah, situasinya bagaimana? Nah, kan begitu. Kalau kita melihat situasi di sini, ya, saudara kalau baca di dalam mulai ayat 1, ya, ini kan surat kiriman kepada orang-orang buangan. Nah, judulnya saja orang-orang buangan. Siapakah orang-orang buangan itu? Orang Israel. Siapakah yang berkata-kata di dalam ayat yang ke-11? Allahnya Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu dulu pernah diperbudak oleh Mesir. Status mereka dulu itu budak. Tetapi setelah itu mereka dijadikan Tuhan sebagai bangsa yang merdeka. Tuhan memilih bangsa ini. Tetapi setelah itu mereka kembali berstatus sebagai orang buangan. Kembali menjadi budak satu bangsa. Padahal tadi dia orang merdeka. Mereka itu orang-orang yang merdeka. Bangsa yang merdeka. Tetapi kembali mereka harus menjadi budak. Kenapa mereka menjadi budak? Sebab mereka itu melakukan pelanggaran di hadapan Allah. Kalau saudara baca pasal-pasal sebelumnya, kita akan menemukan ya pelanggaran-pelanggaran daripada bangsa Israel. Sehingga Allah membuat satu rencana
Muncullah pernyataan ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Konteks pada saat itu kepada bangsa Israel. Tuhan tahu yang dia rancangkan itu, bahwa rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Tetapi mereka dibuang. Harusnya kan secara pikiran kita sebagai manusia, kalau memang Tuhan mendatangkan damai sejahtera bukan kecelakaan, harusnya mereka tidak dibuang dong. Karena kalau mereka di dalam posisi dibuang, mereka sebagai budak, maka hidup mereka menderita. Namanya juga budak. Tapi kenapa Tuhan berkata rancanganku rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan? Namun situasinya seperti itu. Bahkan melalui rancangannya itu, ya, kalau bangsa itu masuk di dalam rancangannya itu, maka hal itu akan menciptakan hari depan yang penuh harapan suatu hari nanti bagi mereka. Bahkan di dalam ayat yang ke-10 dari Yeremia 29, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Ini bicara mengenai masa penghukuman. Akibat mereka melanggar titah-titah Tuhan, 70 tahun mereka harus menderita di dalam kekuasaan Babel. Saudara yang dikasih Tuhan, satu pelajaran buat setiap kita. Meskipun mereka umat pilihan, Tuhan tidak pernah membiarkan bangsa itu hidup di dalam dosa. Tuhan tidak pernah membiarkan bangsa itu hidup melanggar titah-titah. Seringkali kita, ketika orang salah, justru kita bela. Ketika orang melakukan yang tidak benar, justru kita bela. Mungkin contoh anak kita, ya, saudara yang berkeluarga punya anak, salah dia, dibela terus. Apakah anak ini menjadi anak yang baik? Saya yakin tidak. Tuhan itu mengasihi bangsa itu. Karena itu bangsa pilihan dia. Dia mengasihi bangsa itu. Sehingga ketika mereka salah, Tuhan beri penghukuman. Dan itulah rancangan damai sejahtera. Ketika saya marah kepada ponakan saya katakan kepada mereka begini. Pak Tengah marah, ya, karena saya orang Karo, saya anak kedua, makanya saya dipanggil Pak Tengah. Saya katakan kepada mereka, Pak Tengah marah karena Pak Tengah sayang sama kalian. Pak Tengah tidak mau hidup kalian seperti itu. Sehingga suatu hari saya marah lagi kepada mereka. Anak tertua daripada abang saya itu berkata begini, Pak Tengah marah karena Pak Tengah sayang. Ya. Pada saat Allah menghukum bangsa Israel, memasukkan mereka untuk diperbudak di Babel, itu bukan karena Allah kejam. Itulah rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera untuk mereka. Kenapa, saudara? Kita kalau tidak dihukum, kita nggak berubah. Walaupun banyak orang juga sudah dihukum pun nggak berubah-berubah. Tobatnya sebentar, besok kumat lagi. Makanya penghukuman itu sesuatu yang baik untuk kita.
Saya lupa pernyataan daripada Daud, di mana intinya itu ketika dia mengalami penghukuman dari Tuhan, dia katakan itu baik buat saya, supaya saya mengerti jalan-jalan Tuhan. Kita sekarang sudah salah pun kena hukum gak bisa terima. Sudah gak benar pun tetap merasa benar. Nah, ini yang susah. Dapat ganjaran Tuhan gitu bilang. Kau bilang di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 bahwa engkau merancangkan damai sejahtera hari depan penuh pengharapan kepadaku. Kenapa ini terjadi kepada saya? Ya, kita yang bikin salah, lalu kena konsekuensi dari kesalahan. Itu kan wajar. Percayalah, kalau kita salah tidak menerima hukuman, kita tidak berubah. Kalau kita tidak berubah, maka tidak ada hari depan yang penuh harapan. Tidak ada itu. Seorang pemazmur yang bernama Asaf, dia mulai sakit hati, dia mulai sedih, pedih dia rasa. Kenapa? Karena dia mempertahankan hidupnya benar, tetapi senantiasa seperti orang dalam kecelakaan terus. Dia lihat orang-orang yang hidupnya nggak benar, kok hidupnya enak banget ya. Sampai Tuhan berkata kepada dia, memperlihatkan kepada dia bahwa sebenarnya orang-orang seperti itu bagaikan orang-orang yang hidup di di jalan yang licin. Sehingga sekali saja dia terpeleset, hidup dia tidak bisa diperbaiki. Makanya firman Tuhan juga berkata kepada kita, jangan kamu iri kepada orang fasik. Jangan kamu ikuti setiap jalan-jalannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan damai sejahtera Allah itu adalah ketika aku salah, Tuhan menghukum. Makanya ada hukum yang Tuhan berikan. Ketika selesai air bah, lalu Tuhan berkata kepada Nuh, selama bumi ini masih ada, hukum menabur dan menuai itu akan tetap terjadi. Bahkan di perjanjian baru pun dicatat, jangan engkau sesat. Allah tidak mengizinkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kita tidak bisa menghindari itu. Ya, sekarang sudah terbuka ya pikiran kita melihat ayat ini. Harus mengerti kita. Umat pilihan saja digitukan sama Tuhan. Tidak dibiarin hidup di dalam ketidakbenaran. Kadang kita karena anak kesayangan, anak semata wayang, salah, waduh, dimanjain habis. Saya pernah tegur seorang bapak. Saya pernah tegur anak seorang bapak. Ya, karena saya tegur anaknya, padahal anaknya yang salah. Wah, dia jengkel. Karena pada saat saya tegur anaknya itu, ada anak-anak yang lain di situ. Lalu dia mulai bandingkan diri dia dengan orang tua daripada anak-anak itu. Diri dia, ya dia anggap ya hidupnya tidak seberuntung orang tua daripada anak-anak yang lain. Artinya punya uang apa segala macam. Anak saya digituin. Nah seperti itu. Padahal anaknya yang salah. Dan saya mendapat kabar anaknya bikin salah sana sini pun dibela sama dia. Itu bukan orang tua. Bukan orang tua yang baik begitu.
Allah yang kita sembah, walaupun kita hidup di dalam kasih karunia, bukan Allah yang bisa dipermainkan. Itu ingat. Makanya kita cepat-cepatlah bertobat dari setiap ketidakbenaran kita. Ya. Dia merancangkan damai sejahtera, yang berarti saat kita salah dia hukum. Di dalam penghukuman itu, bahkan di sini kita lihat 70 tahun. Terkadang kita mengalami satu keadaan yang tidak enak selama bertahun-tahun. Jangan-jangan itu bentuk penghukuman Tuhan. Selama 70 tahun, bangsa ini tidak dibela Tuhan. Karena dia katakan demikian tadi. Setelah selesai 70 tahun itu baru aku mengingat kamu. Akibat perbuatan mereka, 70 tahun mereka harus menerima. Dan itu harus mereka terima. Jadi pernyataan ini menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa aku buang kamu bukan karena aku benci kamu. Aku buang kamu ke Babel ini supaya di Babel ini kamu berubah, kamu kembali kepada jalan-jalan saya. Itu tujuan Tuhan. Makanya saya pernah khotbah di dalam penjara. Saya katakan kepada anak-anak, waktu itu penjara anak-anak, saya katakan kepada mereka begini, beruntung kalian ditangkap dan masuk ke dalam penjara. Yang bagi kasus narkoba, kalau kalian terus berada di luar penjara maksud saya, kemudian kalian konsumsi terus itu narkoba dan kalian mati, kalian tidak punya kesempatan untuk berubah, kalian tidak punya kesempatan melihat masa depan. Bersyukur kalian ditangkap, saya kata. Kita juga harus punya pemahaman seperti itu melihat pernyataan ini. Jangan langsung larinya duniawi. Sebab yang mendatangkan hari depan penuh pengharapan itu adalah rancangan damai sejahtera itu. Kita harus masuk di sana. Dan rancangan damai sejahtera ini tidak enak, saudaraku. Ini rancangan yang mengubah kehidupan kita. Dari yang tidak benar menjadi benar. Kita yang tidak benar, kita melihat, keadaanku baik-baik saja, hati-hati. Belajar dari kehidupan Asaf. Kita yang tidak benar itu sebenarnya hidup seperti di tanah yang licin, di jalanan yang licin. Kapan saja kita jatuh, selesai. Dan pernyataan Allah itu menjadi penghiburan buat Asaf, bahwa meski dia menderita akibat kebenaran, ternyata itu jalan yang benar untuk dia tempuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya marah kepada ponakan saya, yang ada di dalam pikiran saya cuma satu, supaya masa depan ponakanku ini jadi lebih baik nantinya. Ketika kita diingatkan, ketika kita ditegur, meski itu tidak enak, percayalah, orang itu mengasihi kita, orang itu melihat masa depan kita, ingin masa depan kita itu baik. Tapi kalau kita tetap bertahan dalam keadaan kita yang tidak baik, tidak ada masa depan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan masa depan yang baik buat orang yang jahat. Tidak pernah. Tuhan memberikan hari depan yang penuh pengharapan melalui rancangannya itu. Masuklah di dalam rancangan Tuhan. Kalau salah, kena hukuman, sekian lama pun jalanilah itu. Di dalam perjalanan itu berubahlah. Makanya kita lihat ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ingat, tidak boleh dipisahkan dari ayat yang ke-10. 70 tahun. Jadi jelas kita sekarang. Ayat ini baik banget. Bagus ini.
Tetapi kalau salah kita mengerti, maka sebenarnya bukan kebenaran yang kita yakini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Telah Tuhan yang melakukannya. Cerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Mereka dikembalikan ke Yerusalem. Dan itu terjadi, betul? Di mana bangsa itu kembali menduduki Israel, Yerusalem. Tapi mereka harus menjalani masa penghukuman itu. Dan kita lihat bangsa itu begitu luar biasa. Kenapa? Karena pembuangan itu membuat mereka bertobat. Membuat mereka berubah. Sehingga masa depan itu ada. Amin ya, saudaraku. Mari kita sama-sama berubah. Kalau kita tidak tidur, istirahat kita kurang, ya, atau malas mengatur waktu istirahat, mengatur waktu makan, olahraga, lalu kepala pusing, sakit, itu wajar. Percayalah, itu bukan pekerjaan iblis. Tapi memang itu adalah dampak dari perbuatan kita. Kalau kita merokok, total serangan jantung, mati, itu wajar itu. Karena itu dampak dari perbuatan kita. Harus ada penghukuman di balik itu. Ya syukur-syukur kita masih hidup. Kalau kita tidak taat sama protokol kesehatan, kemudian kena COVID, wajar itu. Dari situ perbaiki diri kita. Ketetapan Tuhan jangan dilanggar satupun. Sebab Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam ketidakbenaran. Surga itu isinya orang-orang yang benar. Bukan orang yang merasa yakin masuk surga. Ya, sekali lagi saya katakan, surga itu hanya milik orang-orang yang berjuang hidup benar. Bukan bagi orang-orang ya yang merasa yakin masuk surga. Keyakinan kita itu tidak ada artinya, saudara. Karena Yesus pun berkata, berjuanglah engkau untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Itu sang juru selamat yang bicara. Nah, ayo. Rancangan Allah, rancangan damai sejahtera buat kita, bukan kecelakaan. Meski keadaan kita sekarang sedang tidak baik, bisa saja itu bentuk daripada ganjaran dari dosa kita. Bisa saja. Mari kita jalani itu. Biarlah kita memiliki sikap seperti Daud. Di dalam kondisi dia yang tidak baik, dia justru terus mengenal jalan-jalan Tuhan. Artinya dia kembali kepada jalan Tuhan. Sehingga hidup dia dipulihkan. Dan akhirnya dia memimpin Israel. Demikian firman Tuhan untuk kita semua pada hari ini. Kiranya kita bertobat. Kiranya kita mau untuk dididik oleh Tuhan. Kiranya setiap nasihat-nasihat kita dengarkan dan kita lakukan. Tuhan baik bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.